Episode hari ini adalah edisi spesial untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian CPNS. Saya akan berbagi contoh-contoh soal tes intelijensia umum atau yang biasa disingkat TIU, dan juga akan memberikan pembahasan jawaban beserta trik-triknya untuk menyelesaikan dengan cepat. Kalau teman-teman bingung TIU itu tes apa, ya intinya tes logika yang banyak soal matematikanya lah. Biasanya dari tahun ke tahun soalnya kurang lebih mirip-mirip. Jadi teman-teman bisa berlatih dengan menggunakan materi dari video ini. Sebagian orang udah takut duluan melihat soal matematika. Tapi sebenarnya ada tips-tipsnya kok supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal TIU dengan lancar. Yang pertama, dalam mencari hasil akhir, kalian tidak harus selalu berhitung sampai detail. Kadang bisa dikira-kira dengan menggunakan pembulatan atau dengan melihat ekor bilangan. Nanti di pembahasan contoh, kalian akan melihat saya melakukannya. Selanjutnya, urutan operasi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Kalau ada tanda kurung, itu dulu yang dihitung. Lalu hitung yang ada, tanda kali dan bagi, baru yang terakhir, tanda tambah dan kurang. Kalau ada pecahan, harus disamakan dulu bagian bawahnya alias penyebutnya, kemudian baru bisa ditambah atau dikurangi. Kalau ada masalah perkalian dengan pecahan, kalian bisa mengubahnya sebagai pertanyaan pembagian dengan menukar salah satu dari urutan pembilang dan penyebutnya. Misalnya aja 50 dikali setengah itu sama saja dengan 50 dibagi 2. Kalau ada soal dalam desimal, hilangkan aja dulu komanya dengan mengalihkan angka tersebut dengan 100 atau 1000. Kemudian baru pada hasil akhirnya jangan lupa kalian bagi lagi dengan angka tersebut. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Jangan lupa juga untuk klik berbagai link yang ada di deskripsi karena di sana ada banyak informasi yang bisa membantu teman-teman mencari uang dan juga berhemat. Oke, yuk kita lanjut lagi videonya. Selamat menonton. Oke, sekarang mari kita lihat contoh-contoh soal TIU-nya ya. Di soal yang pertama ini kita bisa lihat sebuah seri 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 29. Kemudian ditanya totalnya berapa. Asal jaraknya hanya selisih 1 antara tiap bilangan dan serinya dimulai dari angka 1, maka soal ini lebih cepat dijawab pakai rumus. Kalau selisihnya bukan 1, jangan pakai rumus ini ya. Rumusnya adalah N dikali N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Dalam soal ini, N-nya adalah 29. Jadi, cara menghitungnya yang cepat adalah 29 dikali 29 ditambah 1, kemudian dibagi 2, yaitu 29 dikali 15. Jadi, hasilnya adalah 435, yaitu pilihan yang A. Untuk soal selanjutnya, seperti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini pertanyaannya. 1/4 dikali 164 dikali setengah, berapa hasilnya? Nah, untuk soal ini kita bisa mencoba mengira-ngira hasilnya ya. 164 dikali 1/4 itu adalah 40 lebih. 40 lebih dikali setengah itu sama saja dengan 40 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 20 lebih. Nah, dari pilihan-pilihan yang diberikan, jawaban yang paling mendekati adalah 20 setengah. Jadi jawabannya adalah A. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 senang bermain musik, dan 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah, ini kita bisa lihat ya pilihannya 30, 40, 50, 70, atau 80. Nah, begini cara menyelesaikannya. Yang gemar majalah dan musik itu kan 20. Berarti yang hanya suka majalah itu 22 dikurang 20 yaitu 2. Dan berarti yang hanya suka musik 28 dikurang 20 yaitu 8. Berarti jumlah total anak adalah 20 ditambah 2 ditambah 8 yaitu 30. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya pertanyaannya adalah 0,0639 pangkat 2. Dan kemudian pilihannya juga kita bisa lihat ya, angkanya cukup jelimet. Nah, untuk soal ini, Anda tentunya bisa ya kalau mau menghitung secara detail. Tapi sebenarnya ini bisa kita kira-kira juga. Asumsikan angkanya itu mendekati 650 ya, kita abaikan dulu desimalnya. Kita asumsikan angkanya 650, jangan pakai 600 karena terlalu jauh. 650 pangkat 2 itu adalah
0,422.500. Maka jawabannya juga harus mendekati angka ini. Kalau 8 angka di belakang koma, ini bisa kita lihat di sini ya, 0,00422500. Nah, angka 0,0639 itu berekor 9. Maka kalau pangkat 2, pasti ekornya adalah 1. Kenapa? Karena 9 pangkat 2 adalah 81. Sehingga nilai yang paling mendekati 0,00422500 dan berekor 1 adalah jawaban yang E. Oke, selanjutnya, dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai -1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut, Tono menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab, dan sisanya dijawab dengan salah, maka nilai Tono adalah... Nah, untuk 82 soal benar, ini berarti kan dikali 2, 164. Kemudian 8 soal yang tidak dijawab dikali 0, jadi sama saja tidak ada. Dan berarti ada 10 soal yang jawabannya salah, yaitu mendapatkan -1. 10 dikali -1 adalah -10. Jadi, nilai totalnya Tono adalah 164 dikurang 10, berarti jawabannya adalah 154 atau B. Selanjutnya, 2,2 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8. Mana jawabannya? Kita lagi-lagi menggunakan nilai pendekatan ya. 2 dikali 0,75 itu adalah 1/2. Kemudian 3/5 dibagi 1/8 itu sama saja dengan 3/5 dikali 8/1. Atau dikali 8 ya. Itu sama saja dengan 24 dibagi 5. Berarti jawabannya adalah 4 lebih. Maka di pertanyaan ini jawaban yang paling mendekati adalah 5,9 atau yang E. Waktu di kota S adalah 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan kota M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Kita bisa lihat di sini pilihannya ya. Untuk menyelesaikannya, kita abaikan dulu perbedaan waktunya supaya tidak terlalu complicated. Berangkat dari kota S itu katanya jam 5 pagi, tiba 4 jam kemudian, berarti tiba jam 9 waktu kota S. Karena waktu kota S lebih cepat 3 jam dari kota M, maka waktu jam 9 dikurangi 3 jam, berarti jawabannya adalah pukul 6 pagi di kota M, yaitu pilihan D. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam. Ada 27 ekor ayam jantan yang diantaranya 18 berwarna hitam. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah... Nah, disebutkan bahwa 50 ayam itu 27-nya jantan ya. Berarti betinanya 23. Simpel aja ya, 50 dikurang 27. Nah, kemudian total jantan hitam ditambah total betina yang hitam adalah 35. 18 ditambah total betina hitam adalah 35, berarti total betina hitam adalah 17. Total betina sama dengan total betina hitam ditambah total betina yang berwarna lain, yaitu 23 sama dengan 17 ditambah total betina yang tidak hitam. Ini berarti total betina yang tidak hitam adalah 6 ekor, yaitu pilihan yang A. Oke, selanjutnya 7,7 dibagi 2,5 dikurang 2/4 dikali 3/4, jawabannya apa? Untuk membahas soal ini, kita bisa mengira-ngira ya. Kita bulatkan saja dulu supaya tidak terlalu rumit. Jadi si 7,7 dibagi 2,5 kita bulatkan sebagai 75 dibagi 25. Berarti hasilnya kurang lebih adalah 3. Kemudian 2/4 dikali 3/4. Nah, yang 2/4 itu sama saja dengan 1/2 atau setengah. Jadi kalau setengah dikali 3/4 itu adalah 3/8. Maka 3 lebih dikurang 3/8 itu mendekati 3. Maka jawaban yang paling mendekati itu kira-kira adalah jawaban yang D, 2,625.
Selanjutnya kita melihat pecahan lagi ya. Di sini 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah 1/2. Kita selesaikan sepotong-sepotong ya. Untuk bagian yang depannya 4/5 ditambah 3/5 itu adalah 7/5 atau 1,4. Kemudian 3/8 ditambah 6/8 adalah 9/8 atau 1,125. 1,4 ditambah 1,125 ditambah 1,5 adalah 4 lebih, berarti jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, Pak Ali membagikan 40 buah buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk tiap jenisnya. Berapa orang anak yatim yang paling banyak dapat menerima buku dan pensil? Nah, pembagi dari 40 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, dan 20. Sementara pembagi dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 15. Faktor pembagi yang sama dari 30 dan 40 adalah 10. Jadi, paling banyak ada 10 anak yatim yang dapat menerima buku dan pensil atau jawabannya adalah B. Selanjutnya lagi-lagi ada soal pecahan ya. 2, 1/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi 1/2. Kalau 2 dikali 7,5 itu kan 15. Maka 2/1 dikali 7,5 itu adalah 15 lebih. Dan 7,5 dikali 2/3 adalah 5. 15 lebih dikurang 5 adalah 10 lebih. Berarti jawaban yang paling mendekati adalah yang D, yaitu 11,875. Selanjutnya ada pertanyaan yang merupakan pola 1/2 ditambah 2/2 dan seterusnya sampai 9/2. Nah, untuk yang ini kita tinggal tambahkan saja. 1/2 adalah 1, 2/2 adalah 4, dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan totalnya adalah 285 atau pilihan yang B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika A adalah 5 dan B adalah 2, maka berapa nilai dari A⁻3 dikurang 3A⁻2B ditambah 3AB⁻2 dikurang B⁻3. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang ini, itu kita sebenarnya tinggal menghitungnya aja ya. Tidak ada cara yang terlalu rahasia juga, tinggal dihitung aja. Jadi tinggal kita pindahkan aja. Kalau A itu adalah 5 dan B adalah 2, kita tinggal isikan saja. 5/3 dikurang 3 dikali 5/2 dan seterusnya. Kalau kita hitung, ujung-ujungnya jawabannya adalah 27 atau B. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada 882 tambah 115 kuadrat, itu berapa jawabannya? Kita hitung dulu ya yang ada di dalam kurung, yaitu 882 ditambah 115, yaitu 997. Angka ini dekat dengan angka 1000. Kalau 1000 itu dikuadratkan, hasilnya adalah 1 juta. Angka terakhir dari 997 jika dikuadratkan menjadi 7 dikali 7 yaitu 49. Dari jawaban yang tersedia, cari yang mempunyai ekor 9 dan mendekati 1 juta. Berarti jawabannya adalah yang C. Dari data sebuah sekolah, tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa keseluruhannya adalah, tadi kan yang gemar basket dan tenis meja itu 140. Berarti yang hanya suka basket adalah 185 dikurang 140, yaitu 45. Dan berarti yang hanya suka tenis adalah 220 dikurang 140 atau 80. Berarti total jumlah siswanya adalah 140 ditambah 45 ditambah 80 atau 265. Seorang pedagang membeli 2 karung beras, masing-masing beratnya 1 kintal dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras adalah Rp200.000. Jika beras itu dijual dengan harga Rp2.400 per kilogram, maka besar keuntungan penjualnya adalah... Nah, ini kita bahas ya. Bruto 1 karung beras sebesar 1 kintal yaitu 100 kg. Tara 1 karung beras sebesar 2,5%. Taranya yaitu berarti 2,5% dikali 100 kg yaitu 2,5 kg.
Neto itu adalah bruto dikurangi tara, berarti 100 kilo dikurangi 2,5 kilo, yaitu 97,5 kilo. Jadi neto satu karung sebesar 97,5 kg. Harga pembelian 2 karung beras sebesar 2 kali 200.000 adalah 400.000. Harga jual 1 kilo beras adalah 2.400. Maka harga jual 2 karung beras adalah 2 dikali 97,5 kg dikali 2.400 per kilogram. Berarti totalnya adalah Rp468.000. Untung itu adalah penjualan dikurangi pembelian, yaitu 468.000 dikurang 400.000 atau 68.000. Jadi besar keuntungannya adalah yang C, 68.000. Selanjutnya, jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah harga 3 lusin baju 990.000. Berarti per bajunya harganya adalah 990.000 dibagi 36, yaitu 27.500. Berarti 25 baju harganya 25 dikali 27.500 rupiah. Berarti 687.500 rupiah atau pilihan yang B. Selanjutnya, Adi berangkat dari kota P pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak antara kota P dan Q adalah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul. Nah, untuk menjawab soal ini, S jarak tempuh itu sama dengan V kecepatan dikali T. Syarat bertemu Sadi dan Wira adalah 360. Berarti itu kalau kita hitung-hitung, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya. 60 dikali T ditambah 40 dikali T adalah 360, berarti 100, T adalah 360 atau T-nya adalah 3,6 jam atau 3 jam lebih. 0,6 dikali 60 menit adalah 36 menit. Karena berangkatnya pada pukul 7, maka mereka akan bertemu pada pukul 10 lebih 36, yaitu pilihan yang C. Oke, selanjutnya ya, Arnold harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Anita membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Wulan bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Misalnya buku itu adalah B dan pensil adalah P. Maka 5 buku ditambah 5 pensil itu berarti 5B ditambah 5P sama dengan 10.000. Ini kita kalikan 4. Kemudian 7 buku dan 4 pensil, 7B plus 4P adalah 11.900 kita kali 5. Menjadi 20B ditambah 20P sama dengan 40.000. 35B ditambah 20P adalah 59.500. Negatif 15B sama dengan negatif 19.500. Berarti B sama dengan 19.500 dibagi 15 yaitu 1.300. 5B ditambah 5P adalah 10.000. Berarti 5 dikali 1.300 ditambah 5P adalah 10.000. 6.500 ditambah 5P adalah 10.000. 5P sama dengan 10.000 dikurang 6.500. Berarti 5P sama dengan 3.500. Kalau begitu P-nya adalah 700. Jadi kesimpulannya 10 buku ditambah 5 pensil adalah 10 dikali 1.300 ditambah dengan 5 dikali 700, yaitu 13.000 ditambah 3.500. Jadi totalnya adalah 16.500 atau pilihan yang D. Selanjutnya, upah rata-rata 7 orang pekerja adalah 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, maka rata-rata upahnya menjadi Rp23.750 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut adalah, ini kita bahas ya. Kalau jumlah upah 7 orang adalah 7 dikali 25.000, 175.000. Kemudian upah 8 orang adalah 8 dikali 23.750 rupiah. Totalnya adalah 190.000. Maka upah 1 orang pekerja tambahannya adalah 190.000 dikurang 175.000, yaitu 15.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang B.
Selanjutnya, sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak. Caranya adalah X sama dengan 312 dibagi 130 dikali 40 sama dengan 96. Jadi 312 meter kain dapat dibuat baju sebanyak 96 potong atau pilihan yang C. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu cepat selesai dan tepat waktu, maka dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini kita bahas ya. Kerja 22 hari oleh 20 orang itu berarti 22 dikali 20 hasilnya adalah 440. Kemudian kerja 10 hari oleh 20 orang adalah 10 dikali 20 adalah 200. Sisanya 440 dikurangi 200 yaitu 240. Berhenti 6 hari, sisa harinya adalah 22 dikurang 10 dikurang 6 yaitu 6 hari. Jumlah pekerja supaya bisa selesai dalam 6 hari adalah 240 dibagi 6 yaitu 40 orang. Maka tambahan pekerjanya adalah 40 dikurangi 20 yaitu jawabannya adalah 20 orang atau yang D. Pertanyaan selanjutnya, Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pada pukul 7:20 dan tiba di kota B pada pukul 10:35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir adalah, kita bahas ya, jarak dari kota A ke kota B itu adalah 247 km. Waktu perjalanan adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat, yaitu 10:35 dikurangi 7:20, yaitu 3 jam 15 menit. 3 jam 15 menit itu adalah sama dengan 13/4. Kecepatan rata-rata kendaraan Amir itu V sama dengan S dibagi T, berarti V sama dengan 247 dibagi 13/4. Jadi jawabannya adalah 76 km per jam, yaitu pilihan yang C. Selanjutnya, harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar adalah 11.500. Sedangkan harga 2 buku tulis dan 5 buku gambar adalah 15.000. Berarti harga 5 buku tulis plus 10 buku gambar adalah, ini kita misalkan ya, buku tulis itu adalah X dan buku gambar adalah Y. Maka 3X ditambah 2Y adalah 11.500. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Kemudian selanjutnya 2X ditambah 5Y adalah 15.000. Kita sebut ini persamaan yang kedua. Dengan menggunakan metode eliminasi, diperoleh nilai Y sama dengan 2.000. Disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Diperoleh harga buku tulis sama dengan 2.500 dan harga buku gambar adalah 2.000. Sehingga 5X ditambah 10Y itu sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 10 dikali 2.000, yaitu totalnya adalah 32.500 alias jawaban yang B. Selanjutnya, Tono menjual motor seharga 6 juta rupiah. Bila Tono mendapatkan untung 25%, maka berapa harga pembelian motor tersebut? Untuk pembahasannya, untung itu kan sama dengan jual dikurangi beli. 25% B itu sama dengan 6 juta dikurang B. B tambah 25%-nya B sama dengan 6 juta. Berarti B ditambah 0,25B sama dengan 6 juta. 1,25B sama dengan 6 juta. B sama dengan 6 juta dibagi 1,25 yaitu 4.800.000 alias pilihan yang C. Pertanyaan selanjutnya, pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda yang digunakan oleh Denny adalah 42 cm. Jika selama bersepeda rodanya berputar sebanyak 50 kali, maka berapa panjang lintasan yang sudah dilalui? Ini penyelesaiannya bisa dengan menggunakan rumus keliling lingkaran ya teman-teman. Keliling roda sama dengan keliling lingkaran yaitu 2 dikali 2 per 7
dikali 42, yaitu 264 cm. 50 kali putaran adalah 50 dikali 264 sama dengan 13.200 cm atau 132 meter. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas ada 30 siswa yang suka basket, ada 27 siswa, sedangkan yang suka sepak bola adalah 22 siswa, maka berapa jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola? Karena yang ditanya adalah berapa yang suka basket dan sepak bola, maka kita bisa menghitungnya dengan 27 ditambah 22 dikurangi 30, yaitu 19, alias jawaban yang E. Sebuah wadah berbentuk silinder berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa literkah kapasitas wadah tersebut? Untuk pembahasannya, Y sama dengan air, X sama dengan wadah, Y sama dengan 1/5 dikali X. Y tambah 6 sama dengan 1/2X, berarti 1/5X ditambah 6 sama dengan 1/2X dikali 5, yaitu X ditambah 30 sama dengan 2,5X. 30 sama dengan 2,5X dikurang X. 30 sama dengan 1,5X. X sama dengan 30 dibagi 1,5, yaitu jawabannya 20 alias E. 1/4 berbanding 3/5 adalah 1/4 dibagi 3/5 adalah 1/4 dikali 5/3, yaitu 5/12, jadi jawabannya adalah C, 5 berbanding 12. Pertanyaan selanjutnya, 4 orang membangun jembatan untuk menyeberang sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan tersebut ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa banyak orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Ini adalah kasus perbandingan berbalik nilai. Artinya, semakin banyak pekerja, semakin cepat pula waktu pengerjaannya. Kalau dengan 4 orang selesai dalam 15 hari, kita berarti ingin mencari nilai X, yaitu supaya hasilnya 6 hari. 4/X sama dengan 6/15, berarti 6 dikali X sama dengan 4 dikali 15. Berarti kalau kita geser-geser, 6 dikali X sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 6, yaitu 10 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, jika X adalah berat total P kotak yang masing-masing beratnya adalah Q kilogram, jika Y adalah berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, maka mana pernyataan yang benar? Nah, ini kita terjemahkan dalam persamaan matematika ya. X sama dengan P dikali Q sama dengan PQ, Y sama dengan Q dikali P sama dengan QP. Karena PQ sama dengan QP, maka X sama dengan Y, yaitu pilihan yang C. Selanjutnya, sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Perhatikan kata-kata di atas ya, disebutkan bahwa si kubusnya itu dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jika rusuk yang panjang adalah 10 cm, maka rusuk yang kecil adalah 5 cm. Jumlah rusuk setiap kubus adalah 12, sehingga total panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut adalah 8 dikali 12 dikali 5 sama dengan 480, yaitu pilihan yang D. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sandal, berapa banyakkah pasang sepatu yang akan dibuat? Ini kita misalkan ya, sepatu misalnya U dan sandal adalah L. Jumlah sepatu sama dengan 4 kali jumlah sandal, yaitu U sama dengan 4L. U ditambah L adalah 1.200. 4L ditambah L sama dengan 1.200. Berarti 5L sama dengan 1.200 dan L-nya adalah 240. Karena U sama dengan 4L, maka U sama dengan 4 dikali 240 atau 960 pasang. Jadi jawabannya adalah yang B.
Selanjutnya, umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah, ini kasus perbandingan berbalik nilai ya. Rata-rata gabungannya adalah 40, rata-rata guru 35, rata-rata dosen 50. Karena kasus perbandingannya berbalik nilai, maka semakin banyak guru, semakin sedikit dosen atau sebaliknya. Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Selisih antara guru dan gabungan adalah 5. Selisih antara gabungan dan dosen adalah 10. Karena berbalik nilai, maka guru dibandingkan dosen adalah 10 dibanding 5 atau 2 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, seorang pedagang menjual sepatu seharga 60.000 dengan laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapakah harga belinya? Untuk pertanyaan ini, karena si penjualnya masih dapat untung 20%, berarti harga belinya sudah pasti di bawah 60.000. Jadi, pilihan yang A sudah bisa kita abaikan. Selanjutnya baru kita mulai menghitung. 20% itu kan bisa dituliskan sebagai 1/5 ya. Jadi kalau untung itu sama dengan jual dikurangi beli, berarti 1/5 beli atau 1/5 B sama dengan 60.000 dikurangi B. 1/5 B ditambah B itu sama dengan 60.000. Nah ini didapat dari mana? Jadi tinggal yang dikurangi B-nya itu kita pindahkan dari sisi kanan, kita pindahkan ke sisi kiri. Nah kemudian 1 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 5/5. Jadi 1/5 B ditambah 5/5 B sama dengan 60.000. Barulah kita jumlahkan yang sebelah kiri ya. 1/5 B ditambah 5/5 B adalah 6/5 B, yaitu nilainya adalah 60.000. Berarti kita tinggal menghitung B itu sama dengan 60.000 dikali 5/6. Karena kita pindahkan ruasnya dari pembagian kita pindahkan ke perkalian, jadi jangan lupa dibalik antara pembilang dan penyebut. Berarti harga belinya adalah 50.000 atau pilihan yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk membentuk panitia sebuah acara, ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satupun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia tersebut terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 bendahara, maka ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Karena masing-masing posisi hanya bisa diambil 1 calon dan tidak ada seorang pun yang bisa merangkap jabatan, maka banyak cara penyusunannya adalah 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, sekian dulu contoh-contoh soal TIU di episode kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe dan juga di-share ke teman-temannya atau saudara-saudaranya yang mau tes CPNS. Kalau kalian ingin saya membahas jenis-jenis tes CPNS yang lain seperti tes wawasan kebangsaan dan sebagainya, silakan komen di bawah. Atau kalau kalian ingin tahu bagaimana cara mendaftar CPNS secara online, silakan lihat video saya yang lain karena saya sudah pernah membuat video terpisah mengenai hal ini. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!